kebenaran. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun beliau rasul kita, nabi kita, dan nabi yang akhir zaman, sekalipun sudah ada jaminan masuk surga, tetapi semua yang disampaikan itu untuk mencari kebenaran, dan tidak akan pernah kita di dunia ini mengklaim bahwa apa yang kita ceritakan itu benar, tapi kita mencari kebenaran dengan tujuan menuju surga kelak, mau investasi di dunia sesuai dengan ajaran Islam, dengan khazanah Islam, apalagi yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga kita menjadi catatan di dalam kehidupan bahwa Quran kalam Allah, firman Allah, dan mujizat dari Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu satu kebenaran sebenarnya. Tetapi kenapa manusia mencari kebenaran, bukan pembenaran? Arti makna yang sesungguhnya pembenaran apa yang terjadi di Aceh hari ini. Pada dasarnya secara ilmu sosial, human being, knowledge, ataupun ilmu filosofi atau ilmu sejarah, berbagai ilmu yang kita pelajari di Aceh hari ini, dari Sabang sampai Merauke, bekas jajahan Belanda, itu tindakan kesalahan dan tidak memiliki legal standing atau dasar hukum, tetapi dibenarkan. Maka kehidupan kita ini kan bertolak belakang apa yang diajarkan Rasulullah SAW terhadap kehidupan hari ini di Aceh. Banyak intelektual, baik intelektual spiritual maknanya intelektual dari dayah, dari pesantren, dari masjid, dari menasa, tidak pernah dikaji bahwa sesungguhnya pembenaran yang dilakukan oleh Indonesia suatu fakta yang tidak benar, tapi dia dibenarkan selama 79 tahun. Itu makna yang sesungguhnya apa yang menjadi pembicaraan malam ini sesuai dengan tema. Kita akan mencari kebenaran tetapi bukan pembenaran. Tetapi di Aceh sebaliknya, mereka tidak akan pernah mencari kebenaran, tidak akan pernah dibuka kebenarannya, tetapi mereka selalu membenarkan dirinya seakan-akan dia pemilik tanah leluhur nenek moyang bangsa Aceh sebagai bagian yang tidak pernah disinggung lagi. Dilupakan semuanya demi pembenaran Indonesia atau yang disebut dengan NKRI, harga mati di seluruh Nusantara. Jauh sebelum Indonesia lahir sudah ada kerajaan Islam, Kesultanan Islam, dan seterusnya. Jadi yang selanjutnya, karena kita menceritakan peradaban Islam, peradaban perjuangan di Aceh, alangkah baiknya kita semua supaya lebih berkah dan diridhoi oleh Allah, sama-sama kita mengucapkan satu kalam Allah yang disebut surah Al-Fatihah untuk keberkatan kita, juga sebagai doa kita kepada para syuhada yang telah mengorbankan dirinya, hartanya, nyawanya, serta segala-galanya demi kebenaran di Aceh itu yang disebut dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saya harap semua para peserta baik di atas maupun di dalam komal ini yang tidak di atas dan dimanapun bangsa Aceh berada, mari kita berdoa semoga Al-Fatihah yang kita kirimkan ini mendapat berkah dari Allah. Semoga para syuhada kita mendapatkan pahala syahid, pahala surga, Zainatun Naim. Bismillahirrahmanirrahim. Hidayatun Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Terima kasih kepada host yang saya banggakan,
dan salam penghormatan saya kepada para jamaah baik di atas maupun di bawah. Semoga malam ini menjadi awal dari komunikasi di dalam bahasa Melayu. Jikapun ada orang-orang di luar Aceh maupun yang tidak tahu bahasa Aceh yang mengerti dengan Malay language atau bahasa Melayu, ketika kita menceritakan tentang sejarah peradaban Islam dan negara Islam, termasuk kesultanan Islam di seluruh Nusantara, mereka akan mencari kebenaran sehingga tidak sesuatu yang tidak benar dibenarkan. Ini fatal demi agama, fatal demi negara, karena tujuan bernegara ada dua: mencari ketentraman, maknanya aman, dan mencari kesejahteraan, maknanya tidak lapar. Kenapa hari ini salah satu contoh negara sejahtera tetapi belum dikatakan negara? Karena tidak aman. Salah satunya Palestina. Palestina sejahtera hidup bangsa Arab yang ada di sekitar Tel Aviv, di jalur Gaza yang disebut dengan daerah, sebenarnya itu kan bumi Nabi itu. Coba dicek, Nabi 25 orang, tetapi 13 Nabi itu berasal daripada Palestina. 3 orang dari Irak, nanti dicek sendiri. Atau boleh dicek di Google pun boleh. Sedangkan Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah, Nabi yang ke-25, berasal dari Mekah, dari Arab. Kenapa hari ini sampai detik ini belum dikatakan negara yang merdeka? Karena tujuan bernegara ada dua. Satu aman, secure of the state katanya, aman bernegara. Aman apa? Aman bangsa yang bernegara. Dan yang kedua, sejahtera. Salah satunya ketika kita berjalan tidak ada gangguan, tidak ada was-was, tidak ada yang dikhawatir. Aman artinya aman bergerak, aman berjalan, aman duduk, aman makan, aman, semuanya aman. Jadi negara pun ikut menjaga keamanan warga negaranya sekalian negaranya. Tidak ada yang ganggu. Apakah hari ini aman di Palestina? Tidak kan? Manusianya dibunuh, negaranya diporak-poranda, buminya hancur lebur, bangunannya porak-poranda, dan seterusnya. Apakah mereka sejahtera? Sebelum ada kekacauan dalam kehidupan sehari-harinya mereka sejahtera. Tapi satu yang tidak terpenuhi. Coba kita bayangkan hari ini ke Aceh. Aceh hari ini sejahtera atau tidak? Aman atau tidak? Kategori aman ada dua. Aman kita melakukan sesuatu yang tidak was-was, artinya aman lahir dan batin, sekalipun belum menuju surga. Di Aceh hari ini aman nggak? Buktinya, orang tangsi atau orang melabuh di Sungai Emas turun, dia mencari biji besi misalnya dengan secara tradisional, baik di tangsi. Kenapa ada pihak TNI atau polisi yang mencegah dia? Berarti tidak aman kan? Kedua, orang Aceh ketemu emas di bawah kolong atau di bawah tangga rumahnya, atau batu giok yang pernah ketemu di Nagan. Kenapa sampai ada orang mati sehingga batu itu dibilang milik negara? Karena ada pasal 33 ayat 1, bumi dan air dikuasai oleh negara, sedangkan yang lain diberi kemakmuran oleh negara. Ternyata hanya topeng pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 hukum Indonesia untuk dengan segala cara supaya milik bangsa Aceh, milik bangsa Melayu, milik bangsa Batak, milik bangsa-bangsa yang ada di Nusantara, termasuk milik bangsa Jawa, termasuk milik bangsa Sunda dan seterusnya sampai ke Papua, dengan atas dasar Undang-Undang Dasar 45 pasal 33,
mereka bisa menguasai bumi dan air yang terkandung di dalamnya, sedangkan kemakmuran dibagi rata. Apakah itu sudah terjadi? Buktinya yang kaya cuma 2%, oligarki yang menguasai seluruh general resources atau SDA, sumber daya alam yang ada di seluruh Nusantara. Apalagi yang di Aceh yang sudah kejadian. Begitu juga di Papua, dengan Freeport-nya Amerika, dengan Exxon-nya Amerika di Aceh, dari 71 ke 74 konstruksi, battle, konstruksi misalnya dibuatnya pabrik, factory, refinery dan seterusnya. 74 ke 2018. Kalau beli Rp3.000 untuk bakar rokoknya. Ini ada bunyi apa ini? Dari mana? Dari mix siapa ini? Nah, coba ditutup dulu. Halo? Host? Oke, kembali. Gimana? Tunggu Raja? Clear. Oke, tadi ada gangguan macam doubling, ada suara anak-anak. Oke. Hari ini kita bisa evaluasi sistem kerja Indonesia di Aceh, baik di Aceh maupun seluruh Nusantara yang disebut Indonesia Raya, yang disebut dengan NKRI. Ini tindakan sesuatu hal, ada beberapa faktor. Selalu mereka membenarkan, tetapi tidak pernah diceritakan kebenarannya asalnya dari mana. Bukti nyata, nilai-nilai, kajian, hasil daripada proklamasi. Apa maknanya proklamasi Indonesia yang diucapkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945? Kedua, Pancasilanya. Selalu dibilang itu suatu kebenaran, tetapi pernah dikaji atau tidak oleh 200 atau 300 juta penduduk Indonesia yang kebanyakan yang sudah banyak sekolah dari S1 sampai S3. Apakah Pancasila itu menjadi solusi di dalam kehidupan umat Islam yang ada di Indonesia atau memang bagian daripada propaganda? Pernah dikaji enggak? Tidak. Itu yang pertama, proklamasi. Kedua, Pancasila. Ketiga, Undang-Undang Dasar 45 yang terdiri dari 37 pasal, 2 aturan tambahan, 4 aturan peralihan. Yang keempat, tindakan kebijakan yang dirubah dari undang-undang menjadi peraturan, dari peraturan menjadi kanun kalau di Aceh, dan pelaksanaan tugas semua penyelenggara negara Indonesia yang notabene-nya ujung-ujungnya KKN. Corruption, collusion, nepotism. Corruption, dicemucu, mencuri. Collusion, family, ada hubungan darah, ada hubungan family, ada hubungan konco, ada hubungan grup, kelompok, bersama-sama untuk meloloskan corruption. Nepotism, itu keturunannya. Ada garis keluarganya, ada garis family-nya. Kenapa lahirnya KPK? Sementara masih ada polisi penegakan hukum, baik Kamtimas maupun including semuanya yang ada di dalam aturan penegakan hukum atas nama institusi negara. Kedua, ada jaksa. Ketiga, ada hakim. Kenapa harus ada KPK sebagai badan ad hoc di dalam pelaksanaan tugas negara dan penyelenggara negara? Pernahkah dikaji oleh para intelektual, baik di intelektual kampus, intelektual akademisi yang berada di kampus, yang hari-hari menceritakan karya ilmiahnya, peradaban kemanusiaannya, tingkat cara menjalankan tujuan yang bernegara tadi ada 2 itu, apakah sudah tercapai atau tidak? Kenapa hari ini lebih besar pasak daripada tiang? Dan apa harapan
bagi pejuang di Aceh yang notabene-nya yang tidak peduli dengan sistem Indonesia, hanya menjalankan tugasnya untuk mengembalikan nilai-nilai sovereignty state, kedaulatan negara Aceh demi kepentingan nasional Aceh. Maka sekarang kita boleh diskusi. Kenapa hari ini hampir kelihatan di atas permukaan bahwa dengan pilkada di Aceh, dengan deadline pilkada di Aceh, dengan momentum pilkada Aceh, sekalipun itu konsep Indonesia, tapi hampir semua orang Aceh bercampur baur dan terkontaminasi dengan cara-cara konsep Indonesia di Aceh, sehingga menghilangkan rasa kebenaran yang sebenarnya yang sedang kita cari, bukan pembenaran yang diklaim oleh pihak Indonesia di Aceh. Demikian dulu yang bisa saya sampaikan, bisa kita diskusikan, karena ini menyangkut dengan kebenaran yang kita cari, bukan pembenaran yang dipaksakan dengan senjata, dengan algojo Indonesia yang disebut TNI polisi, sehingga orang Aceh hilang harkat dan martabat dirinya yang disebut dengan identity dan dignity. Identity artinya identitas bangsa Aceh hilang, dignity artinya marwah bangsa Aceh, sehingga dengan bertangan besi Indonesia di Aceh, dengan berbagai algojonya di Aceh, dengan senjata pembunuh manusia di Aceh yang disebut dengan weapon, orang Aceh hilang harkat dan marwahnya akibat tindakan kebenaran yang akibat tindakan pembenaran yang dipaksakan. Demikian dulu, bisa kita diskusi. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih.